Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga. Kalau minggu lalu kita belajar tentang meyakini Allah Maha Esa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Pemberi. Dengan kompetensi dasar 3.4, memahami makna Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. 4.4, membaca Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami dengan jelas dan benar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan kalian angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui makna Allah Maha Pemberi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini adanya Allah yang Maha Pemberi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Sebelum memulai pelajaran, kita nyanyi dulu yuk Allah Maha Esa yang minggu lalu ya, dengan nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sama-sama ya. Wahid, Isnain, Salasa. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Al-Wahhab termasuk salah satu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Allah Maha Pemberi kepada semua makhluk yang Ia kehendaki. Nah, jadi nak, Allah itu tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada seluruh hambanya, ya. Nah, coba kita bayangkan di dalam lautan itu banyak sekali macam-macam ikan yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita makan, ya. Nah, ada lagi Allah menciptakan matahari, ya. Sangat bermanfaat sekali untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, ya. Misalkan saja matahari untuk menjemur pakaian supaya kering, ya, menjemur kerupuk, ya, untuk kesuburan tanaman dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Allah Maha memberi kita anggota badan yang lengkap, ya. Kita mempunyai 2 mata, kita mempunyai hidung, kedua tangan,
kedua kaki. Nah, itu juga dengan secara sempurna ya. Dengan manfaatnya juga pasti ada. Misalkan saja, kenapa sih kok kita mempunyai bulu mata? Bagaimana seandainya jika kita tidak mempunyai bulu mata? Nah, kalau kita tidak mempunyai bulu mata, nak, maka debu itu akan langsung masuk ke dalam mata kita, ya. Maka itu manfaatnya ada bulu mata. Jika ada debu yang masuk, maka bisa disaring dengan bulu mata tersebut, ya. Nah, contoh lagi, Allah memberi kita air, ya. Bisa kita gunakan, ya. Hewan juga gitu, pasti membutuhkan air. Tanaman juga pasti membutuhkan air, ya. Dan banyak sekali contoh-contoh ya yang tidak Buai sebutkan di sini, ya. Nah, Allah memberikan kehidupan agar kita bertakwa, ya nak, ya. Jadi Allah memberikan kehidupan ini tidak hanya semata-mata untuk dunia saja, ya, tetapi juga untuk akhirat. Takwa apa sih artinya? Takwa itu artinya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah misalkan apa aja? Rajin sholat, rajin mengaji, ya. Apalagi kira-kira berpuasa dan lain sebagainya. Nah, menjauhi larangannya, ya. Larangan-larangan Allah misalkan apa? Gak boleh mencuri, ya, gak boleh minum minuman keras, ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita jauhi. Pemberian Allah tak terhitung nilainya dan tak terbatas, ya. Jadi Allah itu banyak sekali memberikan kepada makhluknya, ya. Kesehatan, nah kesehatan juga termasuk pemberian dari Allah, ya. Maka kita harus bersyukur, ya. Kita sehat, ini kita harus bersyukur, ya. Allah memberi tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu maksudnya tanpa mengharap imbalan. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang kita terima. Nah, bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah, ya? Yang pertama, mengucapkan bacaan hamdalah, ya. Bagaimana bunyi bacaan hamdalah? Alhamdulillah. Nah, mengucapkan bacaan hamdalah ini merupakan bentuk syukur kita, ya, dengan lisan, ya. Nah, yang kedua, selalu mengingat Allah. Nah, ya, selalu mengingat Allah dengan cara apa? Berzikir, ya. Nah, selalu mengingat Allah ini, ya, syukur kita dengan apa? Iya, dengan hati, ya. Yang ketiga, memanfaatkan dan menjaga dengan baik. Nah, kalau kita di rumah misalkan ada tanaman, ya, kita jaga, kita rawat dengan baik, ya. Di rumah mempunyai hewan peliharaan. Nah, kita rawat, ya, supaya apa? Supaya bisa kita nikmati, ya. Nah, memanfaatkan dan menjaga dengan baik ini termasuk bersyukur dengan perbuatan, ya. Yang keempat, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang membutuhkan, ya, kita kasih, ya. Dikasih itu tidak berupa uang aja, nak, ya. Misalkan orang butuhkan bantuan. Nah, kita kasih berupa tenaga, ya, atau berupa pikiran, ya. Jadi beramal itu tidak selalu dengan uang, tetapi bisa beramal dengan tenaga, bisa beramal dengan pikiran, ya. Nah, yang kelima, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini juga termasuk bersyukur dengan perbuatan, ya, karena kita sudah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Ya, meneladani itu apa sih?
Meneladani itu yaitu mencontoh ya. Jadi bagaimana cara kita mencontoh Asmaul Husna Al-Wahhab? Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas ya, dengan tulus ya, tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan ya. Niatnya karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh ya. Misalkan saja di rumah, nah ibu kalian membutuhkan gula karena gulanya habis ya. Jadi kalian tidak usah disuruh pun, nah kalian mau apa? Mau membelikannya ya. Nah, yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan kita ya. Jadi memberikan sesuatu itu nggak harus banyak kepada orang lain ya, sesuai kemampuan kita ya. Seperti itu. Oke anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu mencatat dengan rapi materi yang Bu Ais sampaikan ya. Catat materi yang penting-penting saja ya, untuk lagu, untuk kompetensi atau tujuan pembelajaran itu tidak perlu ya. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan online ya yang Bu Ais share di Google Form. Nah, mungkin itu saja dari Bu Aisyah. Apabila kalian ada yang belum paham, silakan kalian japri ke WA Bu Aisyah ya. Yuk kita baca doa setelah belajar. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardo wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Amin. Oke anak-anak, Bu Ais harap setelah kalian mempelajari Asmaul Husna Al-Wahhab ya, Bu Ais harap kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Oke, Bu Aisyah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.